Hai sahabat inspirasi, bertemu lagi di channel Kapten Faizal New, di mana setiap episode adalah langkah kecil untuk pencapaian besar. Mari kita gali potensi diri dan raih tujuan kita. Pada episode ini, kita akan menjawab satu pertanyaan ya dari @rusli_zakaria_arif162 yang komen di salah satu postingan saya terkait dengan kepemimpinan di atas kapal. Pertanyaannya begini. Dia menemukan bahwa beberapa kaptennya itu sering ngomong, saya kapten di kapal ini, bukan kamu. Jadi saya nggak mau tahu. Nah, untuk mengakhiri percakapan bila ada satu permasalahan yang terjadi di atas kapal. Kemudian pertanyaannya, apakah menurut saya perkataan seperti itu bagus bagi seorang pemimpin? Nah, saya akan jawab dengan 3 pendapat ya. Yang pertama, jadi ceritanya ada kapten baru yang baru promosi ya, kemudian kapten tersebut melaksanakan pelayaran, kemudian menghadapi satu permasalahan gitu, misalnya kena cuaca buruk, kemudian ada risiko kapal itu mau kandas. Nah kemudian karena terlihat agak bingung, si chief officer ini menyarankan kapten, sebaiknya kita berlabuh dulu, jangan langsung ke sana, takutnya nanti malah kandas. Nah, tiba-tiba kaptennya marah dan bilang, saya kaptennya, bukan kamu. Jadi ikutin saja perintah saya. Nah, ini yang terjadi. Jadi pada poin ini, ya, pada sudut pandang ini, pada kejadian ini, saya melihat bahwa kapten pada posisi yang tertekan, ya, mengatakan demikian. Artinya karena posisinya baru, sehingga masih kurang pengalaman ya, sehingga masukan dari si chief officer diterjemahkan sebagai pembangkangan gitu ya. Mungkin begitu ya kalau saya pahami gitu. Kondisi seperti ini. Nah, itu sudut pandang yang pertama. Artinya kondisi kapten itu tertekan ya. Solusinya bagaimana? Nah, mungkin sejak dini, artinya sebelum pelayaran, kapten ini didampingi terus gitu. Ditempel terus karena kita tahu dia baru. Kita dampingi dia gitu. Sejak awal sebelum kapal layar itu, Cap, gimana Cap? Kalau misalnya ada kesusahan, info saya ya Cap gitu. Nah mungkin dengan begitu, dengan ditemani begitu, sang kapten menjadi lebih tenang sehingga omongan-omongan seperti asertif begitu, mau menang sendiri begitu menjadi hilang. Gitu. Kemudian sudut pandang yang kedua, boleh jadi ini merupakan sarana sang kapten untuk unjuk kekuatan. Ya. Kadang orang tidak mau terlihat lemah di hadapan orang lain, sehingga dia menggunakan otorisasinya, menggunakan otoritasnya sebagai kapten, kewenangannya yang tertinggi di atas kapal yang mungkin bisa mengatur, bahkan memberikan sanksi kepada bawahan, sehingga dia mengatakan demikian. Itu pandangan yang kedua. Karena ini juga boleh jadi dia tidak mau terlihat lemah saja di mata anak buahnya. Sehingga pada saat sedang briefing, sedang rapat, kemudian ada masukan yang mungkin agak melebar, kemudian dia memutuskan, saya kaptennya. Ini yang saya mau kerjakan. Gitu. Nah itu pandangan yang kedua. Kemudian pandangan yang ketiga, ya, kalau saya melihat bahwa ada sentimen pribadi, ya, sehingga sang kapten mencari momentum untuk bisa katakanlah menyakiti perasaan ya, atau menghantam psikologi orang tersebut ya, dengan mengatakan bahwa kenapa begini, kenapa begitu, sehingga semua keputusan yang diambil oleh orang tersebut menjadi salah di mata kapten. Ada satu cerita, seorang mualim 2 yang sedang melayarkan kapalnya di Laut Jawa, kemudian pada saat sedang melakukan dinas jaga, dia memutuskan untuk mengikuti aturan sebagaimana peraturan pencegahan tumbukan di laut. Apabila melihat kapal pada lambung kanannya, maka dia menyimpang ke buritan kapal tersebut, gitu ya. Jadi misalnya ada kapal di sini, dia di sini. Nah, kapal kita ini harus merubah haluan ke kanan begini, sehingga kita ngambil buritan kapal lain itu, kapal yang di sebelah kanan kita. Nah, pada saat dia mau manuver ngambil buritan kapal tersebut, kapten naik. Kemudian kapten marah-marah, kemudian bilang bahwa kenapa nggak lurus saja? Itu posisi juga masih jauh. Kemudian si mualim 2 mengatakan, kan sesuai aturan begini memang Cap. Dan yang kedua,
kan lautnya luas, tidak ada resiko untuk kandas gitu. Kenapa kita harus cari resiko gitu, sementara tempat yang aman banyak gitu. Kemudian kaptennya bilang, sudah kamu turun saja, biar saya yang jaga. Nah, ini tindakan-tindakan asertif seperti ini, mau menang sendiri, keputusan sepihak seperti ini, boleh jadi memang dikarenakan ada sentimen-sentimen pribadi yang terbawa pada saat dinas gitu ya. Mungkin di bawah kegiatan sehari-hari, mungkin dia pernah menyinggung gitu atau segala macam. Sehingga pada posisi ini dua-duanya pasti akan merasa tidak nyaman gitu ya. Apalagi kondisi di kapal itu keseharian sama pekerjaan ada di satu tempat, sehingga kerjasama, kemudian hubungan kita itu harus terjaga dengan baik selalu. Sehingga apa yang pada saat saya tanyakan kepada Mualim 2 ini, apa yang kamu rasakan pada saat itu tidak nyaman. Nah, tidak nyaman inilah yang khawatirnya akan mempengaruhi performance yang bersangkutan. Memang betul. Padahal ya, di dalam MLC, Maritime Labour Convention, itu ada yang namanya complaint prosedur. Nah, di kapal itu wajib tersedia complaint prosedur. Nah, harusnya kalau itu jalan, sistem itu jalan, maka sang Mualim 2 boleh melaporkan tabiat atau perilaku nahoda ini melalui komplain prosedur. Sehingga mau ditanggapin mau tidak, paling tidak dia sudah menyalurkan unek-uneknya kepada tempat yang pas gitu, sehingga tidak viral, bukan di sosial media atau di mana-mana gitu. Sehingga inilah yang membuat dia nyaman, dan 1-2 hari saya yakin performance-nya akan kembali naik, dan mungkin dia akan sudah melupakan masalah di anjungan itu gitu. Nah, kebetulan di kapalnya dia ini tidak ada komplain prosedur, atau mungkin belum jalan, atau belum terbiasa, sehingga keputusan yang diambil adalah sign off, turun di pelabuhan selanjutnya. Oke, jadi saya bisa jawab bahwa belum tentu, ya, ini termasuk tipe kepemimpinan autokratik, gitu, karena memang kita harus cek dulu situasinya seperti apa, lingkungannya seperti apa pada saat dia mengatakan saya kapten di sini bukan kamu. Nah, ini yang belum bisa kita simpulkan bahwa dia tipikal apa. Boleh jadi dia tipikal demokratis, cuma karena ada 1-2 hal sehingga dia agak sedikit emosi kemudian mengatakan demikian gitu ya. Nah, dari 3 pandangan itu saya rasa Mas Rusli Zakaria gitu ya mungkin bisa sedikit mengambil kesimpulan seperti apa kira-kira pemimpin seperti ini, bisa baik, bisa buruk juga gitu ya, tergantung daripada niat dan tujuan kapten itu untuk menyampaikan hal demikian gitu ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Silakan like, komen, dan subscribe. Semoga channel ini bisa berkembang, dan sampai ketemu di episode-episode selanjutnya. Salam inspirasi.